Barusan WA. Ya, Mungkin kurang lebihnya jam 4 kurang seperempat itu, oh, Bu. Di mana ya? aduh, Udah mau sampai rumah, tapi kan ya mungkin perjalanan kan ada yang macet atau gimana, pripun, Bu. ya, ya, Itu gua aja tetap, nggih. ya, monggo, monggo ini yang anu belum salat salat dulu. Ye, Nah, surat dulu aja, nggih. ya, iya, ya gitu Lumayan. ya, ibu-ibu semua kita berarti kita nanti Off dulu. eh, apa? Kita Nanti nanti balik lagi, nggih. jam 4 kurang 20 lah kita masuk lagi ya. Oke, nggih. Ya, Oke, yuk, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak bisa ini keluar.
Apa tuh? Hah? Enggak pakai tab. Tabnya tadi mau taruh mana? Tabnya mobil. Di mobil? Buang sampahnya yang bagus dong. Buang sampahnya.
Jajan apa? Udah habis. Yang mana? Apa mama matiin suaranya? Tuh. Apa mama matiin suaranya? Mohon maaf Bu, Ibu Sarinda itu Bu siapa sih? Bu Hairil. Oh, Hairil, berbaik kabar. Ya. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ibunya Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, Ibu, alhamdulillah. alhamdulillah. Nggih. Ibu Rosdiana Isfandiari, menikah Bu sinten nggih? Bu Adi, Madura. Oh, Bu Adi. Wah, Bu apal Bu Latif. Bu Agung, Eh, ini Bu nanti Dawam, izin iya. Bu. Gimana Pak Agung? Dawam izin. Ya.
Napa kita mulai mawon pripun, Bu? Terus dimulai diisi dengan apa? Oh, Bu Agung pembukaan. Nggih, Terus nanti kalau oke, masih sambil nanti mungkin diisi kalau memang Ustazah belum bergabung diisi oh, ini sudah itu. saya. Mm-mm. Sampun? Ini ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat masuk ibu-ibu. Oh, Iya, nggih. beres. Iya. Alhamdulillah yang ditunggu-tunggu, Bu. Alhamdulillah mohon maaf baru sampai rumah ini. Nggih, jadwal padat nggih, Bu. Alhamdulillah. Masya Allah capek dong, Bu, ini langsungan. Ya, insya Allah enggak. Semangat ketemu ibu-ibu semuanya. Tetap semangat. Iya. Terima kasih, Bu. Ye. Iya. Nun sewu, mohon maaf ibu-ibu yang tidak berhalangan untuk bisa on cam, monggo kita on cam biar bisa saling berinteraksi ngoten Bu dengan Ustazah. Kemudian yang memungkinkan untuk on cam, monggo on cam. Yang memungkinkan untuk suaranya diaktifkan, monggo suaranya diaktifkan. Biar tidak satu arah nanti kita ngobrolnya. Oke. Tapi kalau yang memang ada halangan, terkendala atau ada aktivitas lain di off kan tidak masalah. Oke, udah benar sih. Iya, Nih, ibu di jalan juga, Nje. Bu. Masya Allah. Tuh saya menikah suaranya gerubuk-gerubuk buatan menikah, Bu. Buatan jernih ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dipun mulai nggih, Ibu. monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Iskandar, Ibu Dawam sebagai pembina dan Ketua Umum Priska TNCF. Yang kami hormati Ustazah Umi Rolia, yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua Wilayah Lombok, Madura, dan Temanggung, Ibu-Ibu pengurus, serta seluruh anggota Persatuan Istri Karyawan TNCF PT Jarum yang berbahagia. Nun sewu Ibu Dawam sampun direkam dereng. Sudah. Sampun. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama semua nggih, Bu, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan dengan Priska deh, Bu Dawam. Monggo Bu Dawam, Priska Rumian. Bu Is. Bu Is agak ya, Bu Is. Wis. Tadi kok kayaknya terkendala Oh ya. voice. Oh, nggak sakit. Semangat Bu ya, Bu, Is. walaupun nggak banyak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Minta tolong suaranya di-on-kan, Bu Is. Suaranya dihidupkan. Suaranya belum on, Bu Is. Suaranya Bu Is dereng dihidupkan. Ada masalah mungkin. Adik. Napa Bu Dawam manawa? Ayo wis, lanjut aja. Bu Is. Bermasalah kayaknya, Bu Agung. Ada masalah kayaknya. Ya. Nggak nyala. Siap. Langsung ya, Bu. Iya, langsung aja, Bu Agung. Priska dong, Bu, satu kali, Bu. Ayo, Bu, Priska, Bu Dawam. Untuk menyemangati. Biar semangat, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Priska. Tangguh. Priska. Tangguh. Priska. Aduh. Monggo lanjut, Bu Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara pengajian rutin Priska TNCF. Untuk mengawali acara kita hari ini, bila kita bersama-sama berdoa agar direncanakan. Mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, mana betul. Oke. Amin. 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 Baik, ibu-ibu yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya adalah kajian. Sebelumnya, bagi ibu-ibu yang di sebelahnya ada Al-Quran ya Ibu, ya. Lebih baik apalagi yang ada terjemahannya, bisa sambil dibuka, sambil disemak, sambil nanti ngaji sareng kalih Umi Rolia. Ngoten nggih Umi nggih. Nggih Us nggih. Nggih. Kepada Ustazah Umi Rolia kami persilahkan. Monggo Ustazah. Terima kasih Ibu. Sa- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni amsaitu min kafi ni'mati wa afiyati wa sitrin fa'atim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitroka fid dunya wal akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya, dan insya Allah saya sayangi karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak sekali kenikmatan yang tentunya tidak bisa kita hitung dan kita sebutkan satu persatu. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ukhuwah, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, serta nikmat semangat untuk belajar bersama. Sehingga pada sore hari ini alhamdulillah kita termasuk orang-orang pilihan yang dimudahkan waktu kita untuk bergabung belajar bersama melalui Zoomiyah, majelis Zoom. Semoga tidak mengurangi khidmat dan khusyuknya kita dalam bersama-sama mengkaji ilmu syar'i, ilmu agama, dan semoga ini menjadi wasilah untuk kita semua yang bisa bergabung pada sore hari ini untuk mendapatkan petunjuk jalan yang lurus dari Allah melalui majelis ilmu, dan kelak di hari kiamat kita mendapatkan janji Allah, yaitu ditinggikan derajat orang-orang yang berilmu, lebih tinggi beberapa derajat dari golongan orang-orang yang ahli ibadah. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam kita haturkan kepada khutwah hasanah kita, Rasul akhir zaman kekasih Allah, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh umatnya, termasuk kita semua di dalamnya, yang insya Allah istiqomah dalam mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman, dan kelak kita termasuk umatnya yang layak mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sore hari ini saya akan menyampaikan tema tentang tazkiyatun nufus atau mensucikan jiwa. Karena sesungguhnya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu jasad, akal, dan hati. Dari 3 unsur tersebut, yaitu jasad, akal, dan hati, yang paling banyak berperan, yang paling banyak tugasnya adalah hati.
yang merespon seluruh hal yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah tugas utamanya hati. Maka hatilah yang paling banyak tugasnya, maka hati yang paling mudah rentan merasa lelah. Bahkan hatilah yang paling mudah dan rentan menderita sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Daging itu bernama hati. Apabila hati seseorang sehat, maka hati akan mengendalikan seluruh anggota tubuh kita melakukan amalan-amalan yang sehat, amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah. Tetapi apabila hati seseorang sakit, rusak, maka rusak dan sakitlah seluruh amalan tubuh kita. Karena hati adalah raja. Hati adalah pemimpin untuk jasad dan akal kita. Kalau hati dikendalikan, hati diberi nutrisi, dengan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan hati, maka hati kita akan sehat. Tetapi apabila hati tidak kita rawat, hati tidak kita berikan nutrisi yang tepat, maka hati akan rentan sakit. Dan sesungguhnya setiap manusia diciptakan oleh Allah itu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Tetapi apabila hati kita rusak, hati kita kotor, maka hati akan dikendalikan oleh hawa nafsu. Yang sesungguhnya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Yusuf, surat ke-12, ayat ke-53. Monggo yang sudah siap Al-Qur'annya. Bisa dibuka surat ke-12. Monggo Ibu. Surat ke-12 ayat ke berapa tadi Ustazah? 53. Surat ke-12 ayat ke-53. Ibu yang kedep Al-Quran. Monggo yang sudah ketemu Ayat bisa dibaca ke-53. terjemahnya. Terjemahnya mawon. Ayat 53. Surat Monggo. Yusuf nggih, Ustazah nggih. Betul, Leres. leres, Ya. betul. Ya. Monggo. Sebentar. Bu Latif. Ya, Monggo dibaca terjemahnya. Kedep Quran mboten? itu terjemahannya. 53. Dan aku Surat tidak Nggih, betul. dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nggih, Sudah. betul. Jadi sesungguhnya setiap manusia memiliki hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu akan mengendarai hati yang lemah, hati yang berpenyakit akan dikendarai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu dikatakan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 53 cenderung mengajak. Ada yang bocor suara? Ya, Bu. Ya, sudah. Saya Ya. tutup. Hawa nafsu itu cenderung mengajak kepada kejahatan. Kecuali hawa nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Jadi mungkin pernah saya sampaikan, ini saya ulang kembali, saya kuatkan kembali, bahwa hati itu sebagaimana hawa nafsu terbagi menjadi 3. Hati ada yang selamat, ada yang sakit, ada yang mati. Hawa nafsu ada yang memiliki hawa nafsu amarah, yaitu hawa nafsu yang lemah, yang selalu diperturutkan oleh kita. Yang kedua adalah hawa nafsu lawamah. Hawa nafsu yang sudah bisa mulai dikendalikan, tapi seringkali
kita mengikuti dengan kalimat manusiawi, wajar, namanya juga manusia biasa. Ini lawamah yang kadang sadar ini tidak baik. Jadi ngerasani orang nggak baik, membalas kejahatan orang lain tidak baik. Tapi hawa nafsu mengatakan nggak apa-apa. Namanya juga manusia. Kolo-kolo ya seperti ini. Hidup itu harus berwarna dan seterusnya. Jadi ngegibah itu menjadi hal yang lumrah. Katanya manusiawi. Padahal satu sisi tahu gibah itu nggak boleh loh. Gibah itu seperti kita memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Padahal kita ngelihat bangkai tikus saja geli. Ini orang yang menggibah, yang membicarakan keburukan aib orang lain, itu seperti kita memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Pasti di antara kita kalau orang gibah itu seperti melahap bangkai saudara kita yang sudah mati, nggak akan ada yang pernah mau melakukan. Cuman kan memang itu tidak diperlihatkan oleh Allah secara nyata. Bahwa ketika menggibah itu dosanya seperti orang lagi makan bangkai. Coba pernah sekali-kali dilihatin gitu ya. Kita tuh diizinkan oleh Allah ada orang gibah. Terus kita bisa ngeliat tuh orang gibah tuh kayak lagi makan bangkai gitu. Pasti kita nggak kepengen ngegibah gitu ya. Nah, itu yang lawamah. Jadi yang kadang-kadang diperturutkan hawa nafsunya. Dengan kalimat tadi, pembenarannya manusiawi, namanya juga manusia. Kadang yuk sabar ada batasnya. Kadang disakitin yuk pengen bales lah sekali-sekali gitu ya. Itu kan bahasa hawa nafsu. Yang seringnya minta diperturutkan. Dan yang ketiga adalah hawa nafsu mutmainnah. Hawa nafsu yang tenang. Bukan berarti nggak marah. Bukan berarti nggak sakit hati. Bukan berarti nggak kecewa. Namanya manusia pasti akan merasakan marah, sakit hati, kecewa. Tapi orang yang jiwanya tenang ketika dia marah, kecewa, sakit hati, kemudian dia mengembalikan semua yang dia rasakan kepada Allah. Karena tidaklah sesuatu, apalagi yang menyangkut sakitnya hati. Daun di tengah hutan yang kering, jatuhnya yang tidak dianggap penting oleh kita manusia. Ada nggak sih yang mau sukarela meluangkan waktunya ke tengah hutan atau di depan rumah deh yang ada pohon, kita perhatikan nungguin daun kapan keringnya ya. Kalau sudah kering kapan jatuhnya ya. Kalau sudah jatuh kira-kira kena angin apa enggak ya, kan nggak ada kan. Kurang kerjaan gitu ya. Itu pun dengan izin dan sepengetahuan Allah. Artinya daun kering yang jatuh pun diketahui dan diizinkan oleh Allah untuk jatuh. Apalagi sesuatu yang menimpa kita manusia. Yang kita anggap baik, yang kita anggap tidak baik, itu semua sudah sepengetahuan dan atas izin Allah terjadi. Sebagai apa? Ujian. Tapi seringkali manusia itu berprasangka salah kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fajr, surat ke-89, ayat 15 dan 16. Surat 89 Al-Fajr, kalau salah mohon diluruskan. Surat Al-Fajr, surah ke-89, Geus, ayat ke-15, dan 16. Oh, ibu-ibu. Ayat ke-16. Selamat, Bu Suyun, dan 15 ibu-ibu yang dan lain, 16. monggo yang Fajar ayat 15, terjemahan yang mawon nggih, Bus nggih, terjemahannya aja ya. Barangkali Bu Andra, Bu Seno, atau Bu Khairil. Monggo ibu-ibu yang Monggo, sudah ibu-ibu. ketemu. Dibacakan, 15 dan 16 dibantu dibacakan terjemahannya Bu. 15-16 ya. J. 15-16. Sampun sudah ketemu Ibu? Yang sudah ketemu di apa? Voice apa suaranya diaktifkan yang sudah ketemu. Yang lain biar di mute. Monggo. Sudah ketemu, Bu. Ini ya, maka adapun manusia betul. Ya betul Bu Latif. Maka dilanjut, Bu Latif. manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya
dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Selesai. Yeah. Sebagian manusia, sebagian manusia, berarti ada sebagian manusia yang mengira nih. Siapakah sebagian yang mengira seperti ini? Orang-orang yang hatinya lemah. Orang-orang yang hatinya dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka akalnya akan memiliki prasangka yang tidak baik terhadap Allah. Menganggap apabila Allah memberinya kesenangan, kemudahan, kesehatan, dia mengatakan, Allah baik banget padaku. Kadang loh, belum terucap, baru kepikiran tok loh. Baru lintasan pikiran, langsung dikei gitu ya. Terus kita merasa Allah baik, padahal ibadahku lagi nggak baik-baik saja loh. Sholat ya sering ditunda, baca Quran kadang sempat, kadang enggak, gitu kan? Interaksi dengan orang lain juga waktunya nggak ada, tapi kok Allah baik banget ya, gitu ya. Atau mungkin kita melihat diri kita gini, ya Allah itu orang kok hidupnya enak banget ya. Padahal saya perhatikan orangnya yang nggak baik-baik amat, ibadahnya ya kelihatannya baikan aku gitu ya. Kok hidupnya mulus-mulus aja ya, rezekinya kayak disoke, dituangin terus. Sementara saya sedang belajar baik loh, taat sama Allah, hati-hati dalam segala hal. Koyok dikasihnya titik, kok Allah nggak baik ya padaku gitu ya. Kok baiknya sama dia sih, kenapa ya Allah? Kenapa bukan aku gitu ya? Padahal di awal ayat 17-nya Allah mengatakan, sekali-kali tidaklah demikian. Itu bahasa hawa nafsu kita. Yang hawa nafsu kita tuh menganggap surga itu di dunia. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, kalau ketemu teman, ketemu orang, ya selalu menyenangkan. Kita belum ngelegewo, sudah disapa duluan, dikasih salam, dikasih senyum yang manis. Kita nggak kepengen dong ketemu orang yang mukanya asem, disalamin, jawab sih, tapi koyo nggak bersahabat, kayak memandang sebelah mata, dan seterusnya pasti nggak enak kan. Menurut kita kan yang enak tuh ketemu yang tadi, kita belum legewo langsung nyapa, senyum, salam. Daripada ketemu orang yang disalamin aja, jawabnya ogah-ogahan gitu kan. Nggak enak banget sih, ya Allah kenapa sih harus ketemu itu, mimpi apa sih semalam gitu ya. Dan menurut Allah, bisa jadi kita menyukai sesuatu, tetapi sesuatu itu tidak baik untukmu. Dan bisa jadi kita membenci sesuatu, tetapi sesuatu itu baik untukmu. Allah mengatakan, kalian tidak tahu. Aku jauh lebih tahu. Al-Baqarah 216. Ini firman, ini ayat. Yang kadang-kadang hawa nafsu kita tuh menutup. Kita mengatakan kita manusia biasa lah. Kita bukan nabi lah. Kita bukan ustazah. Bukan ulama gitu ya. Dan Al-Quran itu diperlakukan oleh Allah bukan hanya dengan orang tertentu saja. Tapi semua orang muslim yang semoga digolongkan sebagai orang beriman, maka diwajibkan mengimani kitab suci Al-Quran. Sebagai panduan hidup kita, agar kita mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Maka dikarenakan yang punya kendali adalah hati, hati yang kuat maka dia akan mengendalikan hawa nafsu, dan hati yang lemah akan dikendalikan oleh hawa nafsu. Sekuat-kuatnya manusia menurut Rasulullah adalah yang mampu mengendalikan hawa nafsunya karena hatinya teguh. Hatinya kokoh. Dan kokohnya hati, teguhnya hati bukan cuma-cuma kita dapatkan, tapi kita miliki dengan perjuangan. Maka sore hari ini kan saya menyampaikan, ya sebagaimana jasad kalau capek, kan mata anggota tubuh dari anggota bagian dari jasad. Maka perlu dimanjakan ya mata kalau badannya capek gitu ya. Maka diistirahatkan dengan healing, destinasi wisata alam.
Mau dikasih judul apapun, tadabbur alam, mau tafakur alam gitu ya, mau rihlah atau apapun, ya itu bagian dari hak badan kita untuk diistirahatkan sejenak dari aktivitas masak, cuci, kerja gitu ya. Sejenak. Tapi tidak menghilangkan kepenatan hati ya, yang kadang kita menganggap kalau lagi resah, gelisah, yuk piknik yuk nih, butuh liburan nih ketoknya nih, butuh piknik nih gitu ya. Coba tanya yang orangnya habis piknik, berangkatnya katanya suntuk gitu ya, galau gitu. Pas piknik iya sesaat karena fisiknya diistirahat dari hal-hal yang membuatnya memang suntuk gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan akar masalah. Karena kadang kita sering manusia itu mengatasi masalah itu bukan sumber masalahnya yang diatasi, tapi apanya? Efeknya. Capek itu bukan karena kemudian dan hilang. Jadi kalau fisiknya benar-benar karena aktivitas, nggak perlu jalan ini tidur jam ketika kita capek tapi tidur yang bisa makan enak karena bukan badan kita yang capek, hati akal capek, badan rentan sakit gitu, kesenggol sedikit sensitif sama anak sensitif gitu ya, dengan orang luar juga sensitif, maka yang perlu dikaji adalah jiwa kita. Jangan-jangan jiwa kita memang yang lagi terluka. Maka perlu healing. Healingnya hati beda dengan healingnya jasad. Ya, jadi ada tempat-tempat untuk istirahat hati. Ini temanya tempat istirahatnya hati. Yang pertama, hati itu butuh asupan. Hati itu butuh nutrisi. Hati itu perlu diistirahatkan sebagaimana jasad, sebagaimana pikiran. Maka istirahatnya hati yang pertama adalah ilmu. Ya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimat. Wajib hukumnya bukan sekedar mengisi waktu luang. Bukan hanya sekedar kewajiban dari sebuah organisasi yang kadang-kadang diniatkan hanya untuk mencari prestasi. Kalau nggak datang nanti apa kata Ibu Kabak, nanti apa kata pimpinan, masa istrinya nggak aktif, nanti di absen, nanti ada teguran. Maka ketika kita melakukan sesuatu, termasuk menuntut ilmu, termasuk bermajelis seperti kita sore hari ini, harus diniatkan semata-mata karena Allah dan menyadari bahwa kita butuh. Ini kebutuhan kita, sebagaimana kita butuh makan. Karena sesungguhnya setiap orang nanti kelak di hadapan Allah di hari kiamat, bukan hanya mengandalkan amal ibadah, yang akan membuat kita masuk surga kelak, bukan karena amal ibadah kita. Yang bisa jadi ini dianggap kita ibadah, sore hari ini saya ibadah loh, datang ke Zoom-nya gitu ya. Saya nge-Zoom gitu. Walaupun nyambi-nyambi repot. Tapi kalau niatnya tadi semata-mata hanya karena organisasi, karena dioyak-oyak, karena sudah ditegur berkali-kali nggak datang, maka kemudian sekalipun datang nggak dapat apa-apa kecuali zom, kecuali amilatun nasibah, kecuali lelah, payah yang kita upayakan, tapi nggak dapat balasan di sisi Allah. Allah sampaikan dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Surat 11 ayat 15 dan 16. Ini satu surat yang ketika Rasulullah SAW baca, beliau tuh langsung beruban rambutnya. Menandakan ini sangat berat dalam beban pikiran beliau. Karena beliau mengkhawatirkan kita umatnya tuh rentan sekali terkena penyakit ini. Monggo, surat 11 Hud ayat 15 dan 16. Surat Hud Ayat Surah 15 dan 16. Surat ke-11. ke-11. Monggo ibu-ibu yang ngadep Quran, Bu Deva, Bu Fandi,
Bu Ruspan, Bu Ardi, Bu Yazid. Saya sengaja melibatkan ibu-ibu Oke. semua, karena dengan melibatkan ibu-ibu membuka Al-Quran, insya Allah ini akan lebih mengena ke jiwa kita masing-masing, ke kolbu kita masing-masing. Monggo. Monggo, Bu Hairil. Atau Bu dituju satu orang nggak apa-apa, biar ini. Z. Tadi Bu Siti Makiah yang Ya. sudah. Ya. Ayat Monggo. berapa? 11 dan Surat 15, 11 ayat 15 dan 16. Surat ke-11 ayat 15 dan 16. Niki. Barang Monggo. siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ayat ke-16, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ya, Sampun. ibu-ibu, inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itu yang akan menjaga amal kita. Benar. Maaf ibu-ibu, ada tamu. Jadi ketika, Waalaikumsalam Mbak, ketika kita menuntut ilmu, bedanya harta dan ilmu di mana? Kalau harta harus kita jaga, kalau ilmu menjaga kita. Makanya tadi tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi kita agar kita terjaga dengan ilmu kita. Jadi bedanya di mana? Orang yang ibadahnya banyak, tapi tidak disertai ilmu, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rentan sekali ilmu ibadahnya dirusak karena amal, karena niatnya. Tadi mungkin orang yang tidak tahu ilmunya tentang ria yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti semut hitam. Ibu-ibu tahu semut, binatang kecil, binatang besar? Kecil, warnanya hitam. Sudah kecil, hitam. Di atas batu yang hitam. Kecil, hitam, di atas batu yang hitam. Kira-kira kelihatan apa kelihatan? Enggak dong. Ya. Di tengah malam gelap gulita, makin tidak kelihatan. Di tengah hutan belantara, siapa juga yang mau ngelihat? Seperti itulah ria. Orang yang ketika beramal tidak didasari ilmu, bisa jadi amalannya banyak. Tapi karena nggak tahu ilmunya, amalnya diniatkan karena manusia. Contoh, setiap manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah. Fitrah manusia apa? Baik. Jadi setiap manusia itu menyukai dan mencintai kebaikan, ibu-ibu. Tetapi kalau tidak tahu ilmunya, kemudian bahasa hawa nafsunya mengatakan demikian. Kalau saya baik, lumrahe, harusnya, gitu kan Bu, yang lazim. Ya orang kalau udah sering berkali-kali dikasih kebaikan, Bu, yo sadar. Minimal kalau nggak balas kebaikan, Bu, terima kasih gitu ya Bu ya. Sehingga ketika kita berbuat baik kepada seseorang, siapapun orangnya, baik itu suami, baik itu anak-anak kita sendiri, atau bestie, tetangga, teman, sahabat. Kalau berkali-kali kita terus yang berbuat baik, terus kita menilai, kok wong iki keto tuman ya, gitu ya. Kan terus ada rasa capek dong gitu. Mosok rak dibales gitu. Kecewa. Terus jadi mutungan, baperan, nesunan gitu ya. Itu tanda-tanda dalam amal kita itu ada ria. Yang kita kerjakan bukan semata-mata karena Allah, tapi karena manusia. Pas dinasehati, diingatkan oleh orang lain, kita bilang jenenge menungso, gitu ya.
punya hati, punya rasa, betul. Tapi hati dan rasa itu disuruhnya diatur, dikelola. Dengan apa? Dengan ilmu. Bahwa hati itu mudah sekali berubahnya. Cepat sekali bagaimana hati itu berbolak-balik. Maka ilmu adalah menjadi kebutuhan. Sebagai motivasi Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah. Surat ke-58 ayat yang ke-11. Surat 58 ayat 11. Surah ke-58 ayat Ayat 11. ayat 11. 11. Surah ke-58 ayat 11. Monggo. Yang sudah ketemu. J. Ayat 11 nggih. J. Surah ke-58 ayat 11. Sampun Wahai ketemu. J. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Salah. Maaf. Salah, saya matikan. Bu Latif, tolong dinyalain. Ya, Maaf, Bu. Suaranya hilang. tadi ada yang bunyi, saya pencet bergerak. Bu Latif di on-kan dari sana, Bu Latif, suaranya. Bu Latif. Unmute Bu Latif, unmute. Ustazah juga di itu. Boten. Oh iya. Oke, sampun. sudah. Ya, pas ada yang saya bunyi, pikir saya matikan, ternyata bergerak dia sehingga salah pencetnya akhirnya. Iya. Mangga Bu Latif nggak bisa di-unmute. diaktifkan lagi. Nah, sudah. Iya. Maaf. Ibu, yang ada anak kecil tolong dimatiin, di mute ya. Ini ayat 11 nggih. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkut derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sampun. Jadi orang-orang yang berilmu itu ditinggikan beberapa derajat oleh Allah di hari kiamat. Kemudian tanda-tanda orang yang diberi kebaikan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satunya adalah difaqihkan, dipahamkan dia oleh Allah dengan ilmu agama. Yang tentunya yang akan dikehendaki oleh Allah paham dengan ilmu agama adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi saya mengucapkan barakallahu fikum kepada ibu-ibu yang punya semangat untuk bergabung, belajar bersama, mengkaji ilmu agama, walaupun majelis kita Zoomiyah, semoga tidak mengurangi khidmat, tidak mengurangi pahala, dan Allah tetap mencatat kesungguhan niat kita sebagai barisan orang-orang yang menuntut ilmu, istiqomah hingga akhir hayat. Amin Allahumma amin. Tempat istirahat hati yang kedua adalah ketika kita membaca dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab sucinya umat muslim. Kitab suci yang wajib diimani oleh kita semua. Ketika kita mengimani kitab suci Al-Quran, berarti bukan hanya sekedar mengakui itu kitab suciku. Karena nanti yang akan ditanyakan kelak di hari kiamat salah satunya adalah apa kitabmu. Dan kita akan menjawab sesuai dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Itu bukan jawaban sebagaimana kita mau ulangan yang bisa dihafalin dulu gitu ya. Nanti kalau pertanyaannya ini berarti jawabannya ini. Saya dulu pernah begitu sih.
waktu kecil gitu ya. Kalau jadi lagi beling-belingnya kon ngaji nggak mau lari gitu, suka ditakut-takutin ya sama orang tua. Besok kalau ditanya man robuka, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu, ora iso jawab loh. Saya bilang tak apal kesek gitu ya. Padahal nanti yang menjawab sesuai dengan amal ibadah kita. Termasuk ketika akan ditanya apa kitabmu oleh Allah, tidak serta-merta kita menjawab Al-Quran. Dan tidak serta-merta hari kiamat nanti Al-Quran akan datang. Memberikan persaksiannya kepada orang-orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Selain syafaat dari Rasulullah SAW, kita harus membuka peluang jalan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan syafaat. Salah satunya syafaat yang akan datang dari kitab suci Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra, surat 17, ayat ke-9. Ini mohon nanti kalau waktunya habis ini ya saya diingatkan. Nanti saya kelupaan bablas ini. Nanti ibu-ibu jadi kapok deh kelamaan ya. Ada Jam 16.30 sih sebenarnya kita ininya jadwalnya untuk off. Oke, saya percepat ya. Ngapunten, Buka dulu. Yuk agak ngebut. Surat 17 ayat 9. Siap. Ya. Surat 17 ayat 9. Alhamdulillah ini ada Bu Latif jadi nggak bingung kita. 9 Bu Latif. Ayat 9. Surah ke-17 ayat 9. Padahal temanya panas nih, ayo. Nah, iya. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Ya, sungguh Al-Quran ini diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai petunjuk jalan yang paling lurus. Jadi kita diperintahkan sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian manusia adalah yang belajar dan mau mengajar Al-Quran. Dalam hadisnya yang lain beliau mengatakan, beliau bersabda bahwa Allah memiliki keluarga dari sebagian manusia. Allah memiliki keluarga dari sebagian manusia. Sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Sebagian yang menjadi anggota keluarganya Allah? Rasulullah menjawab, dia adalah ahlul Quran. Orang-orang terbaik pilihannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Siapakah yang disebut ahlul Quran oleh Allah dan Rasulnya? Allah sampaikan dalam surat Fatir, surat 35, 32. Surat 35, surat ayat 35, 32. Ayat ke-32. Ya. Surah ke-35, ayat ke-32. Ayat Surat 35. Surat 35. Suratnya ke-35, ayatnya 32. Oh, surat ke-25. 35. 35. Ya, konsentrasinya sudah mulai menurun. Bu, seperti sudah banyak lihat waktu ini ya. Oke, 35 ayat ya, 32. 32. 32. Ye. Oke, nih. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Kita cek. Sudah cek asam urat, gula darah, kolesterol, sikrit, sudah ya rajin ya. Cek-cek kesehatan di usia kita masing-masing sudah sangat sensitif.
Ya, sore hari ini kita cek posisi kita. Interaksi kita dengan Al-Quran ada di golongan yang mana nih? Dalam surat Fatir, surat 35, ayat 32, Allah sebutkan. Ada 3 klasifikasi manusia sesuai dengan interaksinya terhadap Al-Quran. Yang pertama, zolim. Siapa mereka yang dikatakan zolim oleh Allah? Orang yang diberi pedoman, petunjuk jalan yang paling lurus dengan Al-Quran. Dia nggak mau pakai, nggak dibaca, nggak diamalkan, bahkan cenderung melanggar tadi. Disuruhnya membalas kejahatan dengan kebaikan, kata Allah, karena tidaklah sama kejahatan dengan kebaikan. Allah perintahkan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Surat 41 ayat 34. Tapi nanti catat aja, nanti dibaca sendiri-sendiri, nanti waktunya habis. Jadi Allah berfirman yang artinya dalam surat Fusilat, surat 41 ayat 34, tidaklah sama keburukan dengan kebaikan, maka balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Ini perintah Allah. Tapi ketika turun sampai ke manusia, jawabnya gimana? Berat ya, susah. Jenengan rasake di posisi saya. Coba di posisi saya gitu kan. Kita mau tukeran posisi nih gitu kan. Kadang-kadang kita nantangin orang yang nasihatin gitu ya. Yuk kita tukeran posisi, jenengan di saya di jenengan. Sora, sabar gitu ya. Padahal bukan demikian. Allah kalau perintah pasti itu baik buat kita. Kalau Allah larang pasti nggak baik, pasti mudorot. Itu perintah Allah. Semakin berat rasanya, semakin besar rahmatnya di dalamnya. Itu contohnya gitu ya. Jadi ketika kita zolim, orang yang nggak mau pakai. Yang kedua, pertengahan. Mengimani Al-Quran, belajar Al-Quran, baca Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, tapi ngamalinnya setengah-setengah. Yang gampang diamalin, yang terasa berat, ditinggalin dulu lah. Belum kuat kayaknya nih, saya bukan ustazah nih, nggak bisa nih yang ini. Saya manusia biasa gitu ya. Ketoknya belum layak di sisi ini. Nah itu yang kemudian di pertengahan. Yang pertengahan itu nanti di akhirat nggak aman. Tempatnya di Al-A'raf. Kan dalam Al-Quran ada nama surat Al-A'raf, surat ke-7. Apa tuh si Al-A'raf? Tebing yang sangat tinggi yang membatasi antara surga dan neraka. Orang yang pertengahan, yang imbang baik dan buruknya, itu nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Nunggu rahmatnya Allah berada di atas Al-A'raf. Yang dia bisa melihat orang yang disiksa di dalam api neraka. Abu Lahab, Abu Jahal, semua musuh-musuh Islam, orang kafir dilihat siksanya. Ibu-ibu bisa membayangkan ketika di dunia, lihat orang digebukin, rasanya senep apa enggak? Senep. Ya. Enggak tega dong. Kalau bisa, udah hentikan gitu ya. Kalau bisa kan kita hentikan gitu. Itu baru siksa dunia. Yang belum ada apa-apanya dengan siksa akhirat. Sementara di Al-A'raf setiap saat diperlihatkan orang-orang yang disiksa di neraka. Bukankah itu sebuah azab? Sementara dalam kesempatan yang lain diperlihatkan nikmatnya surga. Yang di dunia kalau kita melihat nyawang, kehidupan orang lain enak, mesti berdetak kagum dong. Kita mengatakan enak ya uripe kono yo. Aku yo gelem oleh koyo ngono gitu kan. Kemana-mana ada yang nganter, punya supir pribadi, duitnya banyak, pakaiannya bagus-bagus, branded gitu ya kan. Mau kemana aja kelakon kita kepengen dong. Itu baru nikmat dunia yang tidak ada sepersekiannya dengan nikmat di surga. Di Al-A'raf kita ngelihat orang yang merasakan nikmat di surga, pasti itu sebuah penyiksaan. Yang kita nggak bisa masuk ke surga, dan juga belum tentu apakah kita masuk ke surga atau kita mau dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, kecuali dengan rahmat pertolongan dari Allah. Jadi jangan tengah-tengah, jangan bilang manusia kalau api, kalau yo elek ora popo gitu, jangan. Nggak bisa begitu. Jadi harus baik, berusaha baik. Soal hasilnya belum baik, Allah nanti yang akan memberikan balasannya. Yang kemudian yang ketiga adalah ahlul Quran, yang belajar Al-Quran, membaca, mengamalkan semampunya, nggak harus sempurna. Karena perintah Allah, bertakwalah kalian kepadaku mastaqtum, semampumu.
Kalau Mm-mm. kita baru bisanya assalamualaikum, ya sampaikan itu. Jangan nunggu sampai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Nggih. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang memperbanyak dengan teman-teman yang solih. Kenapa? Teman-teman yang solih dalam Islam itu memiliki pengaruh yang besar, pengaruh yang kuat. Dengan siapa kita berteman, maka kita akan mengikuti bagaimana kebiasaan teman kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berteman dengan tukang pandai besi, kalau tidak kena apinya, dia kena asapnya. Orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, kalau dia nggak memiliki minyak wanginya, dia kena aromanya. Berteman dengan siapapun kita, pasti kita akan mengikuti bagaimana teman kita. Maka disarankan, diperintahkan dalam syariat Islam, bertemanlah dengan orang-orang yang ketika kita bertemu, ketika kita ngobrol, mengingatkan kita kepada Allah. Walaupun itu sulit. Maka perintah ulama, kalau engkau bertemu dengan orang yang seperti itu, pegang, genggam, erat tangannya. Jangan pernah dilepaskan. Karena nyari orang yang seperti ini susah. Kalau nyari teman di meja makan, rasa digolei, moro dewe. Roma Irama, ya kan? Teman di meja makan itu mudah. Ora usah anu lho nyatatus makan di sini kare terus status komen gini, aku ora dijak, rak jak ngono to. Iya. Coba kalau status saya ngaji, jarang yang komen. Tapi status makan mesti ning ndi kuwi Bu ape nggone, kapan-kapan Bu aku dijak gitu ya. Nah, ini akan seperti ini. Loh, yang keempat, yang terakhir. Zikrul maut. Oh ya, sebuah pertemanan ya. Pertemanan yang karena Allah itu bukan hanya menguntungkan di dunia, tapi akan menjadi naungan di hari kiamat. Dalilnya di surat Al-Anfal ayat 63. Mereka orang-orang yang beriman yang mengikat hatinya itu Allah. Ketika Allah mengikat hati kita dalam sebuah ukhuwah, maka tidak bisa ditukar nilainya dengan seluruh harta yang kita miliki di dunia sekalipun. Kecuali karena cinta kita karena Allah. Yang keempat, zikrul maut. Walikuli umatin ajal, fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ataw wa la yastaqdimun. Setiap umat itu memiliki ajal. Dan ketika ajal itu datang pada salah satu di antara kita, tidak seorang pun di antara kita yang mampu minta mundur, belum siap ya Allah jo saiki gitu ya. Atau minta maju, merasa sudah bosan hidup di dunia, banyak ujiannya, ketok mati menyelesaikan masalah, nggak bisa. Sekalipun yang kita alami ketika membicarakan soal kematian, horor, horor, termasuk saya. Kalau ibu-ibu tanya ke saya, loh boleh ngomongin mati-mati, oh siap mati? Ya belum. Kenapa belum siap mati? Rata-rata jawabannya sama. Bekalnya masih sedikit, masih kurang banyak. Artinya kan kita menyadari bahwa kematian itu awal kehidupan yang kekal, maka dibutuhkan banyak bekal. Maka mari ketika Allah berikan sisa waktu, umur, sebaik-baiknya manusia, yang cerdas adalah yang banyak mengingat kematian. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasr, surat ke-59 dalam Al-Quran, ayat ke-18. Catat aja nanti dibaca sendiri-sendiri. Surat ke-59 ayat 18. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepadaku, dan hendaknya setiap manusia memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti atas apa yang telah kita kerjakan. Allah perintahkan kita untuk memperhatikan apa yang sudah kita kerjakan untuk hari esok. Jangan-jangan kita merasa sudah banyak amal kita, sudah banyak perjuangan kita, tapi baru sebatas niat karena ingin mendapatkan balasan di dunia. Maka di indikator coba cek terus, kalau kita masih nesunan, ngambekan, baperan gitu ya, maka itu tandanya indikator keikhlasan kita, amal kita masih cenderung condong kepada dunia. Bukan nggak boleh baper, nggak boleh nesu, nggak boleh ngambak, nggak boleh marah. Tapi kalau itu yang dominan,
Artinya kita tuh masih dikendarai oleh hawa nafsu kita. Yang mengharapkan semua apa yang kita kerjakan, balasannya sekarang. Padahal ada akhirat yang Allah katakan, dunia itu tempatmu berjuang. Dunia itu tempatmu menanam. Tapi bukan di dunia tempat kita mendapatkan hasil, dan bukan di dunia tempat kita memanen atau menuai perjuangan dan kebaikan-kebaikan yang kita tanam. Tapi nanti ada masanya di akhirat, di mana kita tidak diwajibkan lagi beramal, tapi menerima hasil amal yang telah kita kerjakan. Ingat, mati itu awal kehidupan. Tapi hidup bukan untuk mati. Hidup itu untuk yang maha hidup, untuk beribadah, untuk Allah dan kita. Bukan untuk manusia. Artinya kalau selama ini kita sedang belajar baik, jangan berharap orang lain merespon baik. Karena akan diuji oleh Allah, justru dihadirkan orang-orang yang mungkin meragukan kebaikan kita, meremehkan kebaikan kita, bahkan memicingkan sebelah mata terhadap apa yang kita kerjakan. Agar apa? Agar pahala kita aman, tersimpan sampai hari kiamat. Tetap semangat. Ya, usia kita rata-rata sudah lolita. Kalaupun ada yang jelita, hanya beberapa orang saja. Rata-rata sudah lolos 50 tahun. Yang jelita jelang 50 tahun, kalaupun ada tadi, masih segelintir, mereka masih terlena, merasa masih muda, belum butuh ngaji seperti ini. Dan yang tua juga nggak semuanya sadar, makanya alhamdulillah yang hadir pada sore hari dalam majelis Zoomia, termasuk orang-orang tua lolita yang diberikan kelembutan hati oleh Allah, menyadari betapa perjalanannya sudah jauh meninggalkan dunia. Sebentar lagi sampai tujuan akhir kita, yaitu kematian. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga Allah ridho, semoga Allah merahmati kita semua. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini masih 20 tahun, Us. Ya. Hostnya ini 11 masih lah, 20 tambah tahun, berapa ya? Us. Ya Allah, pengennya sih 20 tahun, Us. Ya, mudah Ini terus dari ya. Ustazah dapat istilah baru kita, Zoomiyah. Us, jamaah Zoomiyah, Masya Allah. Lolita. Lolita. Lolita Keren dan jelita. banget. Masya Allah, pengajian dari Ustazah Umi Roliah meninggal. Zoom ini sebenarnya kita rekam, Us. Setelah kita Masya rekam Allah. itu kita simpan di file, di mana file Masya ini Allah, dibagikan linknya ke seluruh anggota Priska, Masya baik yang Allah. hadir maupun enggak. Jadi terkadang yang sudah hadir pun seperti saya dan ibu-ibu yang lain bisa melihat kembali Masya Allah, rekamannya. barakallah. Kemudian untuk yang berhalangan hadir juga terkadang melihat juga dari hasil rekaman kajian kita sore hari ini, Masya Allah. Masya Allah, Jadi yang tidak bawa bolpen untuk mencatat, jangan khawatir, tinggal mencet linknya untuk bisa melihat semua isi kajian kita sore hari ini. Menarik sekali, Yes. Semoga jadi pahala jariah untuk kita semua. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga majelis ilmu Zoomia. kajian yang sama-sama kita ikuti selama ini, termasuk sore ini, diniatkan semata-mata karena Allah agar terasa ringan menjalankannya. Lers ngoten nggih, Us. Amin, amin, Allahumma. Bukan karena takut di absen ya, Us. Izin Bu Dawam, Bu Is. Mohon izin, Bu. Ini tadi saya dapat dibisikin dari Ibu Ketua bahwa kita diizinkan untuk melakukan Zoom sampai jam 5. Masya Allah. Jadi bagi ibu-ibu yang ada pertanyaan, karena materi sore hari ini luar biasa relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari, berhubungan dengan hati, berhubungan dengan husnudon, jangan perbanyak suuzon, ngaten Us, Masya Allah, ini relate banget, terutama ibu-ibu nih. Apa karena mulutnya banyak ya, Us, jadinya susah ngerem kita untuk gibah.
Gibah itu, Ya, gibah itu. Gibah karena itu salah satu sekali kelebihan kita wanita adalah di kosakatanya ya, 20.000 Banyak, kosakata ribu betul. itu yang kata, menjadi kelebihan betul. kita. Iya, Dokter Aisyah Dahlan ya, Us ya. Iya, iya. iya, betul. Ya apa berhubungan dengan itu ngaten nggih Us nggih. Monggo Iya. ibu-ibu, menarik sekali kajian kita sore ini. Bagi ibu-ibu yang mau ada yang ditanyakan, dipersilahkan untuk suaranya silahkan diaktifkan ngoten monggo. Ibu-ibu ketua wilayah Nun Sewu monggo, Bu Suyud, Bu Slamet, Bu Latif, Bisa Bu di-unmute Is, semua, Bu Bu. Di-unmute Dawam, dari tempat Bu Deva, masing-masing Bu ya. Fandi, Bu Ruspan, Bu Ardi, Bu Yazid, Bu Seno, Bu Andra, Bu Ade, Bu Khairil, monggo kita aktifkan volumenya, kita aktifkan apa namanya suaranya untuk bisa bertanya jika memang tidak ada berhalangan. Monggo Bu. Iya. Mas Bu belum Slamet, diaktifkan semua, masih mungkin unmute. konten yang ini Bu, konten engkang ditanyakan Bu Slamet. Di-unmute dulu, Bu Slamet. Volumenya diaktifkan dulu Bu. Di tombol yang ada gambarnya mikrofon. Yang ada gambarnya mikrofon di tombol. Semua ibu-ibu monggo diaktifkan. Diaktifkan, yang tidak ada halangan monggo on cam kita. Oke, kalau belum ada, saya sedikit. Bagus. Monggo Bu Dawam. Oke, monggo Pak. Ustazah, terima kasih banyak, Masya Allah. Saya sampai Sami-sami nggak Ibu. bisa berkata-kata, akhirnya tahu posisi saya di mana. Insya Allah. Ini yang paling ini Ustazah ya. Biasanya itu kan yang baik itu yang sedang-sedang saja Ustazah. Katanya di filsafat juga gitu, yang baik itu yang sedang-sedang saja. Ternyata untuk pemahaman Al-Quran ini yang baik justru sedang-sedang aja tidak baik. Masya Allah. Ya, Ditingkatkan kembali, Nje. nah ya itu. Dan sepertinya memang kita itu perlu ya untuk sering diingatkan. Jadi kami juga masih berusaha Ustazah untuk biar ibu-ibu ini bisa banyak yang bisa ikut aktif di acara ini walaupun lewat Zoom. Tapi mungkin kita bisa merasakan semua manfaatnya ya. Kita bisa merasakan ini isinya Masya Allah. Benar-benar isinya sangat-sangat bagus Ustazah. Kami selalu diingatkan dengan ilmu, dengan apa kalau melakukan sesuatu harus ada ilmunya. Ya ini kadang yang tidak kita ingat Ustazah. Kadang kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya ada ilmu yang harus kita ingat, kadang kita sudah belajar tapi nggak ingat, kayak yang paling banyak Terus menerus, betul. Gibah itu Ustazah, Masya Allah. Itu benar-benar sudah. Masya Allah, ini saya juga mengapresiasi sekali ibu-ibu sudah berusaha memfasilitasi, dan ini sebuah kemudahan yang Allah berikan dengan adanya pandemi. Sebenarnya hikmah pandemi salah satunya adalah kemudian kita kepikiran belajar dengan Zoom. Jadi sekedar motivasi saja untuk ibu-ibu semua. Saya setiap hari Senin pagi jam 8 sampai jam 10.30 setelah pandemi itu ada Zoom rutin bersama DWP Undip. Itu awalnya kami tuh offline. Sebelum pandemi kami offline, hanya diikuti oleh Ibu Rektor. Ada beberapa Ibu Dekan berjumlah 7-8 orang bersama saya. Setelah pandemi, karena mereka merasa alhamdulillah merasa nyaman dengan cara belajar kami selama sebelum pandemi itu. Begitu pandemi, mereka berinisiatif membuka belajar dengan cara Zoomiyah seperti ini. Dan Masya Allah, ternyata hikmahnya adalah pesertanya yang awalnya cuma 8 orang, sekarang 24 orang. Itu rutin setiap hari Senin. Memang kajiannya itu yang pertama biasanya kami mempelajari teknik cara membaca Al-Quran. Simaan, tahsin, metodenya tahsin, jadi memperbaiki bacaan Al-Quran. Kita ambil dari juz 30, surat-surat pendek, saya contohkan cara membaca, saya jelaskan tajwidnya. Setelah itu
baru kemudian tausiah. Artinya ini sangat efektif karena tadi pesertanya ada yang dari luar kota, luar Jawa, memudahkan. Kalau offline tidak mungkin, belum tentu setahun sekali bisa kumpul. Dengan Zoom ini, insya Allah tidak mengurangi khidmat dan tidak mengurangi pahala. Yang penting niat kita. Karena innamal a'malu binniat. Setiap amal itu bagaimana niat kita. Walaupun deket-deketan, offline, kalau niatnya tadi semata-mata karena sekedar organisasi, isi absen, setor muka, ya dapatnya itu. Tapi kalau diniatkan karena ini kebutuhan dan berterima kasih, bersyukur perusahaan memberikan fasilitas, itu harusnya sebuah kebahagiaan. Dan ketika mendengar seruan ini lewat Zoom, harusnya tadi berlomba-lomba untuk masuk. Semoga ini menjadi amal jariah untuk Ibu Pimpinan dan seluruh pengurus yang tergabung dalam kajian Zoomia ini. Amin. Zoomia Priska. Zoomia. Namanya Zoomia Priska. Namanya menarik itu nggak berarti nggak? Zoomia Priska. Kalau kajian itu terlalu ini kali ya formal. Majelis Zoomia Priska. Zoomia syariah gitu ya. Zoomnya yang syari gitu. Monggo saya kembalikan kepada pembawa acara. Wonten Bu Dawa, wonten malih pertanyaan? Sudah. Itu Bu, kalau ada ibu-ibu monggo, kalau enggak Ibu-ibu monggo. Ditutup. Mudah-mudahan ke depan bisa makin banyak masjid. Amin. Dengan interval waktu yang makin pendek, mudah-mudahan. Amin. Amin, Masya Allah, amin. Monggo ibu-ibu wonten malih ingkang ditanyakan. Bu Agung mau tanya, boleh? Boleh Ibu, monggo. Ibu sinten Bu? Wandra. Bu Andra. Bu sinten? Wandra. Oh, Bu Andra. Monggo Bu Andra. Gimana cara menyembuh? Kan kadang kita itu nggak merasa disakiti, tapi memaafkan, tapi nggak bisa lupa. Nah, cara memperbaiki hati agar nggak inget terus dengan mungkin perkataan orang, terus perbuatan orang, biar kita itu lebih plong gitu loh. Sudah? Udah. Saya coba jawab pertanyaannya. Ibu, sekali lagi hati itu memang yang merespon setiap ucapan orang lain, sikap orang lain. Dan kita, hawa nafsu kita tuh seneng ketika ketemu orang yang selalu baik dengan kita. Perkataannya membuat kita senang, menyejukkan. Hawa nafsu, hati, tidak seneng kalau ketemu orang yang kalimatnya tuh menyakiti. Dan kita kan paham bagaimana kalau disakiti itu diperintahkan memaafkan. Kita berusaha memaafkan, tapi kok nggak bisa lupa ya? Ya Allah sudah tahu kemampuan kita. Maka dalam ayatnya surat Ali Imran ayat 34 kan Allah mengatakan, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, bukan melupakan, karena Allah tahu pasti sulit melupakan. Tapi Allah berharap dengan memaafkan kesalahan orang lain, kita akan berusaha melupakan, mengalihkan ingatan-ingatan kita kepada orang yang pernah menyakiti dengan ingatan-ingatan yang baik dari orang yang pernah berbuat salah. Maka pesan ulama, kalau kita pernah disakiti oleh seseorang, bencilah perbuatannya, jangan benci orangnya. Karena kalau yang kita benci orangnya, jangankan ketemu orangnya, dengar namanya loh sudah tersiksa hati kita. Ngapa tuh aku disebut-sebut jeneng gue gitu kan? Itu mengingatkan kepada aku tentang sakit hatiku gitu ya. Karena yang diingat orangnya. Tapi kalau yang diingat perbuatannya, namanya orang kan pasti akan ada masanya. Ada kalanya memang dia pasti nggak baik. Tapi suatu saat pasti dia akan berubah baik. Imam Syafi'i bagaimana mengajarkan kepada kita, kalau ketemu orang yang lebih tua, katakan pengalamannya lebih banyak. Agar apa? Agar kita tidak melihat keburukannya. Kalau melihat orang yang lebih muda, katakan dosanya pasti masih sedikit dibanding kita yang sudah tua.
Agar apa? Agar kita lebih mudah mengingat kebaikannya daripada keburukannya. Nah, kita seringnya hawa nafsu kita mengatakan kalau ketemu orang, apalagi yang pernah nyakitin kita, sing deling-eling lo keburukannya. Bukankah salah satu sebab istri, wanita, yang ditinggikan dalam Islam derajatnya, diperbolehkan, diberi keistimewaan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang wanita sukai. Tapi ternyata Rasulullah menangisi, ternyata wanita menjadi penghuni terbanyak di dalam api neraka. Apa sebab? Karena wanita kufur nikmat, mengingkari kebaikan. Dari siapa? Dari orang lain, terutama suaminya, kan gitu. Rasulullah mengatakan, apabila ada seorang suami yang sepanjang hidupnya berbuat baik, satu kali berbuat salah, niscaya kata Rasulullah, yang diingat keburukannya. Dan itu terjadi kepada semuanya ternyata. Ini yang membuat kita bukan makin tenang, tapi makin nggak tenang. Terus gimana dong tadi kiatnya? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tenang dengan mengingat Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tentram. Jadi ingat tadi sekali lagi, setiap kejadian yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, semua atas izin Allah. Kenapa Allah mengizinkan sesuatu yang tidak baik terjadi? Allah ingin menguji kita, bagaimana sikap kita kalau diuji yang nggak baik. Masih ingat Allah kah? Tetap bersyukur kah? Tetap sabar dengan fasbir sobron jamilah? Dengan sabaran yang baik? Atau ngersulo? Karena memang sifat dasarnya manusia, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Diuji dengan kesusahan, berkeluh kesah. Diuji dengan kebaikan, dia kikir, merasa ini perjuanganku. Aku ape, yo pantas aja orang lain baik lah, wajar kan, gitu kan? Merasa itu kemampuan kita. Padahal semata-mata karena pertolongan dari Allah. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah. Kalau memang ada yang buruk menurut kita, semoga Allah yang kemudian akan memberikan teguran, bukan kita. Kita tidak punya kemampuan kecuali berdoa dan terus melakukan kebaikan. Ya, semoga kita semua bisa terus menjadi ini ya, cermin yang memantulkan pantulan yang baik untuk orang lain. Allah berfirman sebagai penutup sekaligus, tidak ada pertanyaan lagi setelah ini. Dalam surat Al-Isra ayat ke-7. Al-Isra ayat ke-7. Ini ayat. Ditulis dulu ayatnya. Di awal ayat surat 17, Al-Isra ayat ke-7, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya ketika kita berbuat baik, kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Dan ketika kita berbuat kejahatan, sesungguhnya kita sendiri yang akan merasakan buah dari kejahatan tersebut. Jadi teruslah menjadi orang baik. Pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidaklah kebaikan kecuali Allah akan membalas dengan kebaikan. Kalau ada orang buruk, dia sedang menggali lubang keburukan untuk dirinya, bukan untuk kita. Kesannya kita yang disakiti, tapi sesungguhnya Allah akan memberikan derajat yang lebih tinggi ketika kita tersakiti, terzolimi. Orang yang menyakiti, orang yang menzolimi, dia pun sedang menggali lubang untuk balasannya sendiri. Gitu ya. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaannya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Monggo pembawa acara Amin. untuk Amin. menutup acara sore hari ini. Amin. Kata-kata hari ini adalah kata motivasinya adalah itu tadi ya, Us ya. Bencilah perbuatannya, tapi jangan benci Jangan orangnya. benci orang. Gitu ya, Us. Betul. Agar hati ini lebih terasa ringan gitu ya. Takutnya banyak Untuk banget, menjalankan. story-nya banyak ya. Kata mutiaranya banyak. Bisa jadi Instastory. Terima kasih Ustazah Umi Rolia, Masya Allah. Sama-sama. Acara selanjutnya adalah doa Us kepada Ustazah Rolia. Monggo Us untuk memimpin doa untuk menutup kajian kita pada sore hari ini. Siap. Ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah.
Saya akan Amin. menyampaikan doa Robito yang semoga ini menyentuh hati ibu-ibu semua dan ibu-ibu terus bergandengan tangan, berpegangan kuat untuk tidak melepaskan satu sama lain, diniatkan semata-mata karena Allah. Agar kelak Allah persaudarakan kita juga di surga, bukan hanya di dunia. Amin Allahumma amin. Sebentar saya ambil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tutillu man tasha biyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma inna hada iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati sariatik fawathiqillahumma rabitataha wahdi muddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yakhbu asra suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa hati-hati kami telah berkumpul untuk mencurahkan mahabbahnya kepadamu, bertemu untuk taat kepadamu, bersatu dalam rangka menyeru dakwah di jalanmu, dan berjanji setia untuk membela syariatmu. Maka kuatkanlah ikatannya ya Allah, abadikanlah kasih sayang kami, tunjukkanlah jalan kami, dan penuhilah dengan cahayamu yang tidak akan pernah redup. Lapangkanlah dada kami dengan limpahan iman dan keindahan tawakal kepadamu. Hidupkanlah dengan ma'rifatmu dan matikanlah kami dalam keadaan syahid di jalanmu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Amin. Dan semoga sholawat serta salam selalu tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada semua sahabat dan umatnya. Amin. Allahumma amin. Suara belum dibuka, Ibu. Suara masih ditutup. Jalannya bergelombang, Bu. Baiklah Ibu-ibu, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, sebentar, salah. Salah teksnya, Bu. Baik Ibu-ibu, sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khair. Kami ucapkan kepada Ustazah Umi Roliah J atas waktunya untuk acara ini, dan terima kasih kepada ibu-ibu Persatuan Istri Karyawan TNCF PT Jarum yang berbahagia. Acara kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ibu-ibu semua. Sehat, semangat, produktif, insya Allah. Terima kasih Ustazah. Lahir batin.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.